ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Geografis ya. Masuk di week ini cepet ini di week 9 ya. Raster analisis bagian kedua. Jadi seperti ini lanjutan dari minggu lalu ya. Kita kemarin sudah melihat bentuk raster, kemudian kita sudah melihat bentuk dia terdiri dari sel-sel gitu ya, sel-sel yang mencerminkan satu nama tema ya, mencerminkan satu tema tertentu gitu. Yang kita coba lihat kemarin adalah peta ketinggian ya, DEM dari Chart Elevation Model itu adalah salah satu bentuk peta ketinggian. Kita kemarin menggabungkan peta karena kita butuh dua raster dari DEM gitu ya, kemudian jadi kita digabungkan karena yang kita butuhkan hanya di tengah, kita kemarin juga ambil sebagian saja menggunakan klip, yang menggabungkan menggunakan merge, yang mengambil sebagian hasil gabungan tadi menggunakan klip, karena yang kita proses hanya sebagian kecil saja ya, biar nggak makan memori dan memang bagian-bagian lainnya nggak diperlukan. Kemudian kita sudah mengquery ya, sebenarnya mengquery, memfilter data yang berasal dari raster ini. Kita kemarin ketinggian, kita cari yang ketinggiannya di atas 1000 sampai 3000 meter. Nah, itu nanti akan mengeluarkan sebuah area yang bernilai 1 sama 0. Yang bernilai 1 adalah yang true gitu ya, yang filternya tadi true, jadi dia ketinggiannya 1000 sampai 3000, yang lainnya itu 0. Di mana itu nanti kita akan bisa gabungkan dengan analisa vektor ya. Digunakan untuk menggabungkannya digunakan dua cara, dipilih salah satu saja. Bisa yang dari raster ditaruh ke vektor, bisa juga yang dari vektor dipindah ke raster. Kalau yang dari raster ke vektor itu namanya polygonize ya, polygonize dari raster menjadi vektor, polygonize. Kalau yang vektor ke raster, rasterize. Jadi kemarin bagian 1 tentang ini. Oke, bagian berikutnya hari ini kita masuk ke fungsi-fungsi analisa yang berhubungan dengan ketinggian, jadi diturunkan dari ketinggian begitu. Ketinggian itu nanti bisa dihitung, ada beberapa turunan yang bisa dilakukan dari peta ketinggian, yaitu slope, kemudian aspek, kemudian hillside. Nah, dari ini nanti mungkin dua ini saja sih. Dari dua ini nanti mungkin kita akan lakukan analisa gitu. Ya. Kemudian hasil akhir dari analisa coba kita lihat dalam bentuk 3 dimensi. Dalam bentuk 3 dimensi. Oke. Dibuka kikisnya, mungkin ditambahkan Arjuna Welirang ya. Kemarin yang di week sebelumnya kita sudah punya raster Arjuna Welirang ya, Arjuna Welirang.tif. Oke, mungkin ditambahkan juga XYZ untuk peta Bing ya, Bing atau Google Satelit. Ya, ini peta ketinggiannya dari situ. Kelihatan ada beberapa daerah yang dia kayaknya tajam gitu ya, kayak daerah sini kayak tajam gitu. Coba kita zoom. Nah, ini kayak ada
mungkin jalan ya, jalan, tapi di kanan kirinya dia jurang, jadi kelihatan konturnya. Nah, terus di beberapa tempat terlihat juga ada perubahan yang cepat, gitu ya, ada perubahan warna yang cepat, ya, begitu. Jadi yang di sini mungkin yang di sini terang, terus langsung di sini gelap. Nah, apa yang kita generate pertama nanti berhubungan dengan itu, yaitu namanya slope. Oke, kita masuk ke slope. Fungsi slope nanti dia akan menghitung peta kemiringan tanah, gitu ya. Ya, peta kemiringan. Jadi dari misalkan yang pertama kotak pertama misalnya ketinggiannya 3.000, kemudian dia berubah jadi kotak berikutnya menjadi misalkan 3.000 berapa ya, 3.100 gitu ya, berarti naik cukup tinggi gitu ya, naik 100 meter, naik 100 meter dalam berapa, misalkan yang kemarin kan 5 meter gitu ya, setiap kotak itu kan 5 meter, jadi dalam jarak 5 meter dia sudah naik tinggi 500. Nah, itu yang dihitung bukan naiknya tapi derajatnya, ya derajatnya, kemiringannya. Jadi kemiringan lahannya dari kotak satu ke kotak berikutnya itu miring berapa begitu. Ya. Nah, karena kemiringan maka nilai slope itu antara 0 sampai 90. Tapi sangat-sangat jarang sih kalau misalkan daerah yang kemiringan 90 ya, mungkin kecuali di mana ya, Australia yang ada kayak batu besar itu. Beberapa tempat di dunia memang kayak ada batu yang ditaruh gitu, batu sangat besar yang ditaruh. Nah, itu kan sangat tiba-tiba ada perubahan mendadak gitu ya, dari satu daerah ke daerah berikutnya. Tekanan sedikit atau sebelahnya sedikit sudah tinggi sekali. Nah, itu nanti akan ya tinggi ininya apa, eh, derajatnya, derajat kemiringannya. Oke, jadi mungkin sekitar 60 itu sudah cukup cukup terjal gitu ya, cukup terjal 60 derajat. Nah, eh, kita akan menggunakan Arjuna Wolirang, di mana raster tersebut sudah memang merupakan data elevasi ya, data ketinggian. Oke, untuk menjalankan slope, kita masuk ke menu raster analisis slope. Raster analisis slope. Nah, di situ ada inputannya apa, peta ketinggiannya, kemudian rasio ke vertikal unit ke horizontal. Jadi karena kita lihat dulu, ini nilainya adalah dalam meter. Ya, nilainya adalah dalam meter. Tapi kiri kanan itu dalam derajat. Ya, nah itu harus disamakan ininya, rasionya begitu. Jadi karena kan kemarin saat kita klik di sini ini ada 2.800 karena ini dalam meter. Sementara kiri kanannya itu atas bawah gitu ya, bentuk 3D apa, Z-nya dalam meter tapi XY-nya dalam derajat gitu ya. Ya, dalam derajat. Maka kita nanti perlu rasiokan. Berbeda kalau misalkan kita pindahkan tiff ini ke suatu koordinat yang dia tipenya meter, misalnya UTM. UTM itu meter. Jadi untuk ketinggian ini dan untuk kiri kanan atas bawah itu sama. Jadi nilai-nilai ini berubah satu itu sama dengan nilai ke kiri berubah satu juga gitu. Ke kanan berubah satu juga. Ya, karena degree ini bukan degree tapi meter kalau pakai UTM. Ya, tapi karena dapatnya kita degree gitu ya.
dapat dari DEM itu kemarin degree, ya kita pakai yang degree. Kemudian makanya nanti kita akan pakai rasio perbandingan dari degree ke meter, yaitu 100.000 ya, karena satu degree-nya 100 km. Rasio of vertical unitnya. Gitu. Oke, kita masukkan inputnya, kemudian kita masukkan rasio untuk vertical unitnya 100.000. Oke, masuk ke raster, analisis, slope. Input Arjuna Walira, rasionya 100.000. Nolnya 5. Ini kayaknya langsung disimpan saja, kita simpan ya. Save ke file. Di tempat yang kemarin aja. Saya taruh di 8 juga ini. Gabung sama Arjuna Walirangnya. Oke, slope gitu ya. Arjuna Walirang. Sudah di save dan di run. Sudah jadi. Nah, itu bentuk petanya. Ya, kayak apa ya? Kayak ada garis-garis rambut gitu ya. Jadi yang putih itu nilainya kalau dari sini kita lihat 57. 57. Jadi dia kemiringannya sekitar ya 57 derajat. Coba kita lihat di mana gitu ya. Misalnya kita zoom. Nah, misalnya di sini putih sekali. Kita klik di sini. Nah, ini 50 derajat. 50 derajat itu sudah cukup curam mestinya. 50 derajat. Nah, di situ akan terlihat kalau misalkan kita tampilkan Google-nya tadi. Bukan Google. Bing. Nah, di situ bentuknya mungkin nggak terlalu kelihatan derajatnya, tapi dia miring soalnya. Di tempat lain. Ya, di tempat lain yang mungkin yang kebalikannya, ini di daerah-daerah tinggi ini ada yang hitam. Berarti dia kayak dataran gitu ya, dataran. Ya, di sini ada dataran. Kayaknya cocok misalkan buat berkemah gitu, dia nggak miring ya. Makanya kalau dilihat di sini bagaimana bentuknya, nah itu mungkin yang mana tadi? Yang ini ya, ya kayak memang dataran ya. Nah ini ada dataran di situ. Ya, kemiringannya eh, tidak terlalu terjal, jadi dia memang kayak datar, warnanya hitam dengan warna yang hampir sama. Ini coba ya, ini kayaknya miring sekali di sini. Ya, yang ini ya, yang ini daerah sini miring sekali. Makanya dia putih. 43 derajat. Nah, sekitar di sini. Nah, kayak turun begitu di situ. Ya, itu peta kemiringan.
Juga bisa diwarnai seperti halnya peta ketinggian gitu ya, sama-sama raster. Pilihnya gimana kemarin? Single change pseudo color. Oh, mungkin cari merah, kuning, hijau. Hijau yang dia cocok untuk bikin kemah. Nah, bukan kebalikannya. Nah, balik ini berarti. Di balik ini invert color run. Nah, yang hijau memang dia datar. Jadi kalau mau di daerah tinggi tapi yang hijau, ya berarti yang kayak di sini-sini. Ya, daerah ini yang daerah merah ini dia terjal. Biasanya kalau naik gunung kan dicari muter, dicari yang nggak terlalu terjal gitu. Nah, jadi cari jalur yang dia melewati hijau-hijau terus gitu ya. Muter sampai atas tapi lewatnya hijau-hijau terus. Ya, itu peta kemiringan. Ya, jadi kita bisa melakukan filtering juga nanti dengan raster kalkulator ya. Mencari yang misalkan ketinggiannya 3000, jadi mau apa istilahnya ya, kalau naik ke puncak terus duduk-duduk di puncak itu, tapi yang enak tempatnya yang dataran gitu ya. Nah, cari yang ketinggiannya 3000 dan kemiringannya kurang dari 10 derajat. Ya, kita bisa pakai laser kalkulator kayak kemarin. Arjuna Welirang yang ini kan ketinggian di 300, di lebih dari 300, kemudian slope kurang dari 10 ya, untuk mencari daerah dengan ketinggian lebih dari 3000 dan kemiringan kurang dari 10 derajat. Hasilnya yang salah satunya adalah yang kita lihat tadi kayaknya. Enggak yang kita lihat tadi yang ini. Ini mungkin masih belum terlalu tinggi yang tadi. Yang kita lihat tadi di sini belum tinggi ternyata. Oke, kita coba saja raster kalkulator. Arjuna Welirang lebih dari 3000 dan slope-nya, slope Arjuna Welirang kurang dari 10. Disimpan dengan nama apa ini? Tempat berkemah gitu aja ya. Oke, kalau sudah di oke, nah kita mendapatkan dua nilai ya, 0 sama 1. Ini kemarin kita bisa lakukan menggunakan unique value ya. Kalau mau cepat kan, kalau hasil ini kan cuma 1 sama 0 saja nilainya. Nggak perlu kayak pakai single band pseudo color, ini nggak perlu karena dia buat yang nilainya banyak dan dia gradasinya halus gitu ya. Kalau yang ini
nilai raster kita hanya 0 sama 1, jadi cocoknya menggunakan yang unique value. Kemudian di klik aja classify biar kelihatan masuk ke sini semua nilainya. Nah, yang 0 mungkin kita transparankan begitu. Ini bisa ditransparankan, bisa juga dihapus kayaknya. Dihapus di del. Bisa nggak di del ya? Minusnya. Nah, terus yang nilainya 1 kita kasih warna mencolok ya, sudah betul ini. Terus kita oke. Nah, itu hasilnya. Jadi dia ada di daerah tinggi. Ya, daerahnya tinggi. Warnanya putih sekali yang di sini. Dan juga kalau di sini warnanya biru. Ya, biru ya, biru hijau. Mungkin yang ini tadi biar bisa menjelaskan dikasih warna juga ya. Warna apa yang kelihatan? Ungu ya, ungu yang tinggi. Nah, jadi sangat ungu di sini yang diambil yang sangat ungu. Ya, ungu dan juga dia miringnya tidak terlalu miring, yaitu yang warna hijau yang ini. Nah, di situ. Kalau kita lihat tempat aslinya di dunia bisa dilakukan overlay dengan ini. Kalau ini sudah di puncak sekali kayaknya. Ini daerah-daerah yang dia datar gitu. Di situ sama di mana tadi di sini. Nah, di situ. Kita tadi sudah lihat ini kayaknya ya. Bukan, mirip ya tempatnya. Sama ini. Iya, ketiganya itu juga. Yang kita lihat tadi ini sih ya. Oh, ini sih betul. Betul kena sudah. Nah, sudah kena. Nah, yang kita lihat pertama tadi. Ini kayaknya memang cukup apa kelihatan itu dia ada di puncak dan dia warnanya biru gitu ya. Nah, terbukti saat kita lakukan query juga termasuk di dalamnya. Oke, beberapa mungkin di sini nanti bisa di query lagi, misalkan dijadikan vektor gitu ya, dijadikan vektor. Nah, itu juga bisa dimasukkan luasannya. Jadi kita bisa pakai perhitungan luas gitu kan, kayak kemarin kita pernah di minggu berapa itu untuk menghitung luas itu pakai fungsi apa area gitu ya. Itu fungsi-fungsi yang sudah ada di bukan kalkulator tapi di tabel itu sudah ada banyak fungsi-fungsi. Jadi yang kecil-kecil mungkin kita bisa abaikan, ya kayak gini-gini diabaikan meskipun datar tapi sempit sekali di sini. Ya, kita cari yang datar dan besar, yang luas. Di sini, di situ tadi. Oke, itu untuk aspek. Kita juga sudah tambahkan foto satelit tadi ya. Sudah. Itu tadi slope, sorry. Itu tadi slope. Berikutnya adalah aspek. Kalau tadi itu kemiringan, tapi belum tahu dia miringnya kemana. Ya.
Jadi misalkan yang merah ini miring sekali di sini. Tapi dari slope ini kita nggak tahu ini sebenarnya miring kemana, kiri apa kanan gitu. Ya, ya bisa tahu mungkin dengan di overlay gini ya, di overlay dengan tampilan ininya. Oh, dia miring ke barat. Ya, misalkan barat ya. Miring ke barat. Miring ke barat. Nah, ini ada gunung puncaknya, kemudian dia miring ke barat. Ya, miring ke barat. Tapi kan kita nggak tahu gitu ya kalau misalkan dari peta slope saja. Makanya ada satu fungsi lagi yaitu aspek. Ya, ada satu fungsi yaitu aspek. Eh, dia akan mengenerate peta raster yang isinya adalah nilainya itu adalah arah kemiringan dari tanahnya. Ya, inputnya sama dari peta ketinggian, dia akan generate arah kemiringan tanahnya. Nah, nilainya karena dia arahnya bisa dari utara, timur, selatan, barat, maka nilainya antara 0 sampai 360, di mana 0 atau 360 itu adalah arah utara, 90 adalah arah timur, 180 adalah selatan, 270 adalah barat. Nah, nanti misalkan kita lakukan analisa itu nggak harus misalkan yang menghadap ke barat itu ya. Menghadap ke barat ya nggak harus 90 derajat. Nah, tapi kita bisa misalkan pakai range, misalkan 75 sampai 105 derajat. Ya, ini kayak dibagi lagi seberapa, ya mungkin nggak semua ya, 15 derajat ke atas sama 15 derajat ke bawah. Ya, itu sudah miring ke barat. Atau misalkan miring ke mana namanya ini? Barat laut ya, barat laut. Sorry, ini kalau timur tadi. Kalau timur laut, nah, itu berarti ya sekitar misalkan timur laut mungkin nggak 45 beneran, tapi 45 tambah 15 ya sekitar dikurangi 15, 30 derajat sampai 60 derajat. Ya, 10 derajat sampai 60 derajat. Itu yang miring ke timur laut begitu. Jadi nilai untuk hasil aspek itu antara 0 sampai 360. Ya, untuk menjalankan aspek sama kayak tadi ya. Pakai ini harusnya ada kotaknya, mungkin kehapus nih. Di sini ada kotak kayak inputan tadi. Apa kita lakukan langsung saja. Jangan lupa untuk inputnya adalah peta ketinggian ya. Sering terjadi itu inputnya slope-nya. Nah, nanti beda beda lagi nanti kalau slope ini dijadikan input. Ya, jangan lupa untuk input peta ketinggian. Ya, untuk inputnya adalah peta ketinggian. Oke, kita masuk aspek ini yang paling atas. Input layernya peta ketinggian. Arjuna Wolirang ya berarti. Kemudian sudah itu aja kayaknya. Kita simpan jadi kemiringan gitu ya. Save to file kemiringan. Arah arah kemiringan.
Oke, sudah. Nah, ini ada warna tapi ya, warnanya begini. Yang 0 itu berarti ke utara ya. Tapi yang 360 juga ke utara, cuma dia karena berdasarkan nilai jadi ya tidak mencerminkan apa sebenarnya. Jadi meskipun ini seperti kayak apa tampilan 3 dimensi, tapi sebenarnya nilainya tidak terlalu mencerminkan itu gitu. Ya, karena masih ini miringnya ke utara, ini miringnya yang nilai agak ungu kemana begitu. Nah, biasanya kita harus lakukan pembagian sendiri. Nah, pembagian sendiri, misalkan single band pseudo color. Nah, kita bikin pembagian sendiri di sini. Dari 0 sampai misalkan berapa? Minus bisa nggak ya? Gini, biar ke utara itu, tapi biar nggak usah banyak-banyak. Kalau mau banyak kan kita bagi 8 ya. Biar nggak banyak, kita bagi 4, begitu maksud saya. Kita bagi 4. Jadi yang ke atas itu 0 minus 45 sama 0 plus 45 gitu. Minus 45 itu berarti berapa? 360 minus 315 ya. Oh, ini ya karena warnanya value-nya nggak bisa gini karena mulainya dari 0. 0 sampai 45 berarti. Misalnya yang utara warna merah. Ya, utara warna merah. Ini nanti ada tambahan lagi untuk dari 360 ke berapa tadi? 315 ya. Wis apa-apa. Kemudian yang ini antara 45 sampai 90 tambah 45, 135. Nah, merah ke kanan misalnya hijau ya. Jawa Timur, Persibaya, nah hijau aja berarti. Terus ke bawah 180 ditambah 45 berapa? 225. Nah, ke bawah biru misalnya. Jadi merah ke arah utara, hijau ke arah timur, biru ke arah selatan. Nah, ini tadi sampai 315 kuning ya misalnya. Oke. Harusnya ada satu lagi di sini. Antara nanti coba deh. Saya mau nulis 360-nya itu yang bingung di mana. Ini 360. Ini juga merah. Sini mungkin. Coba dulu. Nah, gitu. Hmm, jadi yang merah dia ke arah utara ya, kayaknya sudah betul ya beberapa di sini dia merah. Jadi dia kayak gunung itu kan dia ke yang ke sini ya turun ke utara. Yang sini turun ke timur hijau ya, banyak hijaunya. Mungkin ini ada campuran antara hijau dan merah jadi kayak miring tapi miring sekaligus
miring ke timur sekaligus miring ke utara gitu. Kemudian yang ini juga miring ke timur, biru itu miring ke bawah tadi. Nah, jadi ke bawah mungkin sampai di sini, kemudian kuning ke barat gitu ya. Oke, itu hasilnya. Tapi nggak terlalu mencerminkan sih memang. Yang biasa kita lakukan ya langsung di query. Jadi langsung di query, misalkan boleh miring gitu ya, boleh miring tapi miringnya pakai slope, kemudian tapi kita ada misalnya request untuk miring ke arah tertentu begitu. Jadi slope-nya berapa, kemudian arah tertentu mungkin pakai ini aspeknya berapa. Misal untuk tanaman tertentu dia cocoknya menggunakan kena sinar matahari pagi gitu ya. Sinar matahari pagi, matahari terbit dari mana tuh? Timur ya, matahari terbit dari timur. Matahari dari sini menuju ke barat gitu ya. Jadi kalau suatu tanaman yang dia cocok untuk kena sinar matahari pagi, jangan dimiringkan ke sini. Nanti kalau dimiringkan ke sini bisa jadi nggak terlalu kena semua gitu. Kalau mau kena semua ya dimiringkan ke timur. Matahari dari sini matahari pagi, jadi miringnya ke timur. Nah, dicontohkan di slide. Oh, untuk melihat sunrise. Sunrise itu sama ya matahari pagi. Jadi ini cari ketinggian yang letaknya tinggi dan bisa melihat sunrise. Miringnya ke antara 75 sampai 105. Nah, ini dari mana? Dari 90 tadi diambil beberapa bagian range-nya ya. Sebut saja 15 gitu ya. 15 dari 90 sama 15 setelah 90. Jadi 105 sama 75. Ini daerah yang bisa melihat sunrise, karena sunrise dari timur. Maka aspek yang kita masukkan juga yang ke arah timur, miringnya ke timur. Kalau kita taruh miring ke barat, ya nanti nggak bisa kita lihat ke arah timur ya. Ada jurang apa, ada bukitnya gitu ya. Oke, kita lihat. Ya misalkan mau melihat sunrise di suatu tempat yang tinggi di sini, tapi kita adanya di yang hijau atau yang kuning ini di sini. Misalnya di kuning ini. Ya nanti ya kita ketutupan sama tempat ini harusnya. Hmm, Nah, di sini misalnya. Saat kita berdiri di sini, kita akan terhalang oleh bukit yang ini. Ya karena ini miringnya ke sini kita. Ya, jadi yang dicari adalah tempat yang miringnya ke sana. Ya, kita coba untuk melihat sunrise ya, raster kalkulator. Acuan welirangnya 3000, aspek 75 sampai 105. Juno welirang lebih dari 3000. Kalau melihat sunrise dengan dataran yang tidak terlalu terjal berarti ditambah lagi dengan slope gitu. Tapi ini dulu deh. Habis ini kelihatan hasilnya kita tambahkan slope. Itu ya. Kemiringannya lebih dari 75. Arah kemiringan kurang dari
135. Nih, 105. Kita simpan, namanya apa tadi? Melihat sunrise. Kalau sunset kebalikannya ya. Melihat sunrise. Oke. Uh, Pas di daerah yang tadi ada dataran yang, nah yang di sini ya betul tadi. Yang di sini enggak, yang di sini miringnya ke timur. Karena ini kan kayak uh, jurangnya di sini, kiri sama kanan. Ini lebih tinggi dari kiri kanan. Ya, itu tempat-tempatnya. Kita bisa bikin kayak tadi, unique value, classify, yang 0 dihapus. Yang ini diwarnai lebih kuning atau pink. Oke, ya di situ tempat-tempatnya. Tinggi dan menghadap ke timur. Tinggi dan menghadap ke timur. Kalau digabungkan dengan datar tadi, ya, bisa langsung dijadikan satu kalkulator. Dijadikan satu di kalkulator, bisa juga digabungkan antara ini, melihat sunrise dengan tempat berkemah. Nah, ternyata ada nggak gitu ya? Nah, ini kayaknya enak di sini nih. Tempat kemahnya di sini. Kalau melihat sunrise ya agak ke sini gitu ya. Ini sudah lebih tinggi mungkin. Nah, melihat sunrise di sini itu, melihat sunset bisa ke sini. Jadi kalau dihitung sunset mungkin bisa kelihatan di sini daerahnya. Nah, ini cocok sekali untuk di situ berkemah di sini. Ya, tapi mungkin ya harus dicari air dan sebagainya, sumber air dan sebagainya perlu dipikirkan sih. Gitu. Kalau misalkan mau ditambahkan tadi, jadi pertanyaannya ketinggian lebih dari 300 meter, bisa melihat sunrise dan datar. Nah, dan datar. Berarti itu adalah gabungan antara merah sama eh, apa ya, cian ini. Ya, nggak terlalu banyak ya titiknya. Di sini, di sini, di sini juga. Di sini juga ada loh. Ini juga ketinggiannya cukup nih. Ya, kayak di kawahnya malah. Cuma di sini. Ini kayak jalan ini. Yang jalan di daerah juga di situ. Cuma mungkin terjal yang ini ya, terjal yang agak agak landai di sini. Ya, landai tapi kayaknya jalan juga ya. Bisa diapaikan mungkin. Yang cocok yang gitu. Kenapa kok ini enggak kena ya? Ini kayaknya cukup datar. Enggak ya? Enggak datar ini. Kayak datar. Coba dilihat. Cuma boleh hilang. Ya, mungkin kurang tinggi. Enggak, tinggi juga. Cuma enggak datar ya. Ada kelihatan
dari ininya datar ya. Apa? Ini. Oke, itu aspek. Aspek. Kemudian ada lagi namanya hillside. Kalau aspek tadi arah, tapi kita bisa aja pakai yang tadi matahari dari sunset gitu ya. Sunset bisa melihat sunset, tapi sebenarnya harus dicek lagi dengan ini hillside. Misalkan ada gunung begini bentuknya. Nah, ada gunung bentuknya begini. Ini gunung, kemudian ini ada gunung lagi. Nah, secara aspek mungkin sama slope gitu ya. Eh, ya, mungkin di sini aspek sama ketinggian gitu dulu. Dia bisa melihat sunset ya, karena kemiringannya ke arah timur sudah betul, ketinggiannya juga sudah betul, tapi ternyata ada bukit di sini. Ada bukit di sini sehingga jadinya dia nggak bisa lihat sunset juga kalau di sini sebenarnya. Karena terhalang oleh bukit yang ada di sini gitu. Nah, fungsi hillside ini sebenarnya menambahkan begitu fungsi apakah ada bayangan dari bukit atau tidak pada tempat-tempat tertentu. Jadi dia ngasih inputnya berupa elevasi dan juga berupa arah sinar matahari. Ya, arah sinar matahari. Nilainya nanti hasil nilainya antara 0 sampai 255. Ya, yang 0 gelap sekali, yang 255 sangat terang sekali. Nah, jadi penggunaannya untuk pengecekan apakah suatu daerah tertutup oleh bayangan bukit pada saat matahari berada pada posisi tertentu. Misalkan ini pada saat sunset, nah di sini misalnya mataharinya, ternyata ini nggak bisa lihat sunset juga gitu ya, karena dia tertutup oleh bayangan bukit. Ya, tapi ini memerlukan apa? Eh, peta ketinggian yang cukup detail gitu, yang cukup detail dan mungkin nggak terlalu lebar gitu ya, jangkauannya nggak kayak kita kan astronom cukup besar. Untuk analisa yang ini mungkin lebih kecil gitu ya, wilayah studinya lebih kecil tapi dengan peta yang lebih detail, bukan 5 meter mungkin 1 meter gitu, jadi lebih kelihatan. Studinya tidak besar. Kemudian fungsi yang lain yaitu digabung dengan untuk merendering peta ketinggian untuk menampilkan semacam bentuk tampilan 3 dimensi. Untuk tampilan 3 dimensi dari atas, bagaimana bentuknya saat disinari dari arah tertentu, disinari matahari dari arah tertentu begitu. Jadi untuk keperluan tampilan itu juga bisa dipakai hillside. Jadi digabungkan antara ketinggian dan hillside ini. Jadi nanti akan kelihatan konturnya lebih kelihatan begitu. Oke. Sama dengan slope nanti butuh skala ya. Kemudian yang baru di sini ada azimut sama altitude. Azimut sama altitude. Azimut itu ini. Azimut itu arah sinar matahari. Jadi 0 itu adalah utara ya, 90 itu timur, 180 itu selatan, barat itu 270. Azimut itu muternya ini dulu. Jadi dari 0, azimut berapa? Azimut 90, berarti dia ke sini. 90 berarti dia ke timur. Terus altitude itu adalah ketinggian mataharinya. Dia dari 0 sampai 100, sorry, 0 sampai 90 derajat. Jadi kalau ini orangnya, kalau matahari dari sini berarti 0
Kalau dari atasnya sini berarti bukan atas ke sini ya. Ini ke arah selatan, ke arah utara. Ini naik maksudnya, naik ke atasnya. Ya, ke arah atasnya berarti itu adalah altitude, ketinggian matahari. Kalau mataharinya di sini 45 derajat gitu ya, berarti ya tengah-tengah. Kalau pas siang hari mungkin mataharinya di sini 90 derajat. Kalau memang 90 derajat, azimutnya dari mana-mana, azimut ke sini 90 derajat ya pas atasnya. Azimut 180, 90 derajat juga atasnya, sama-sama di atas gitu. Atas kepala kita. 270 naik 90 derajat juga sama gitu. Ya. Jadi kalau pagi hari mungkin 90 gitu ya, mungkin naik sedikit, naik sekitar 15 ya, 15 derajat. Siang hari pas di atas kepala 90. Mau ke sini gimana? Nah, ini kan maksimalnya 90, nggak bisa ke sini lagi. Muternya beda, azimutnya diputer sampai barat, terus dinaikkan 15. Jadi azimut 270, altitude-nya 15. Ini yang sore hari begitu. Oke, kita akan coba saja lakukan hill set dengan 3 parameter ini ya. Pagi, siang, sama sore. Ya kebetulan Indonesia berada di Katulistiwa gitu ya. Jadi 90 ini mungkin cukup sering gitu. 90 sama 170. Mungkin daerah yang ada di utara mungkin agak jarang 90, mungkin seringnya ke bagian sini, bagian sini gitu. Bagian sini. Terus baru naik. Bagian sini baru naik. Jadi mataharinya cuma gitu aja. Mataharinya cuma jalan dari sini ke sini gitu. Kalau kita kan dari barat ke timur gitu ya. Karena kan kita pas di Katulistiwa. Oke, masuk ke hillsheet, raster, analis, hillsheet. Hillsheet, inputnya adalah Arjuna Welirang, set faktornya kayak tadi 100, skill, bukan set faktor, skill. 100.000. Nah, ini azimut. Ini kita bikin pagi hari dulu ya. Pagi hari azimut 90. Ketinggian 15. 15. Kita simpan dengan nama pagi hari. Oke, di run. Oke. Ini pagi hari ini. Ya. Sinarnya dari kanan ya, dari timur. Dari gunungnya begini. Jadi warnanya yang sebelah sini nggak ada, belum kena matahari sama sekali. Jadi cukup gelap. Ya, gelap. Terus siang hari bikin lagi. Yang di input sama Arjuna Welirang, skill 100.000, Zimus 90, altitude 90 pas atas kepala. Siang hari.
Jadi ini sebenarnya cukup cerah semua begitu. Ya, nilainya juga besar gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya ininya bukan dari, kalau mau disamakan skalanya dengan ini, mungkin nggak, harusnya bukan 0 sampai, bukan bukan hitam sampai putih gitu ya. Kalau di sini 138-nya mungkin sudah cukup putih gitu. Jadi ini harusnya kalau memang pewarnaannya disamakan ya, ini kita ganti apa namanya, minimum maksimumnya ini. Nah harusnya begini. Kita lihat agak yang hitam nggak ada ya, karena memang matahari dari atas. Biar skalanya sama, ini 20 sampai 255, ini saya juga buat antara 0 sampai 255 biar menghasilkan skala pewarnaan yang sama. Itu. Terus kalau sore, Lirang 100.000, azimutnya 270 ya, ke arah barat dulu, naik sedikit 15 derajat. Sore hari. Nah, ini sore hari, warna sebelah sini yang gantian menjadi hitam. Ya, yang sini beberapa putih ya, karena bisa melihat matahari di 15 derajat. Ya, ini sore, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Ya, mungkin kalau misalkan memang mau membuat untuk analisa, bukan untuk analisa, untuk kebutuhan tampilan itu ya, bukan, nggak terlalu pagi, nggak terlalu sore begitu mataharinya sih. Jadi kalau mau kebutuhan tampilan ya kasih aja tengah-tengah, misalkan 45 gitu ya. Kalau kasih pagi atau sore jelek, nggak terlalu bagus. Kalau dikasih sangat siang hari juga nggak terlalu bagus juga gitu ya. Jadi kalau mau cukup bagus untuk overlay ketinggian yang tadi disebutkan di slide, kita perlu nambahkan satu lagi mungkin untuk yang mataharinya di tengah-tengah ya, sekitar jam 9 atau jam 3 gitu. Mungkin jam 9 saja. Cuma Welirang, scale-nya 100.000, 270, 90 ya. Ini yang 45 gitu. Kalau misalkan pas mataharinya pas di tengah khatulistiwa, Jawa kan agak di bawah gitu ya. Jadi ini bisa, mana? Yang ini bisa nggak 90, tapi sebenarnya kurang dari 90, misalkan 70 gitu. Jadi agak miring sebenarnya mataharinya. Nah, ini akan menghasilkan mungkin tampilan yang lebih bagus, lebih cocok untuk di overlay nantinya. Untuk overlay, misalnya begitu. Nah, ini kan bagus ya. Jadi maksud dari overlay tadi,
untuk tampilan untuk memperbagus itu digabungkan antara ini. Maksudnya begini tadi maksudnya. Arjuna Welirang ini kan tadi untuk warnanya, ini untuk konturnya begitu. Jadi saling di ini. Misalkan salah satunya ditransparankan. Ya, misalkan saya naikkan ke atas ya Arjuna Welirangnya. Eh, nah, Arjuna Welirangnya saya taruh atas, terus saya transparankan. Transparansi. Nah, jadi gini bentuknya. Jadi kita bisa melihat ketinggian sekaligus bentuk konturnya. Ya, yang kebetulan tadi Arjuna Welirangnya kita pakai warna ini ungu. Mungkin bisa cari warna lain yang lebih ini, misalnya hijau ke hijau gitu ya. Semakin putih, semakin ke atas, semakin putih gitu. Kebalik ini di invert. Nah, ini oke. Jadi semakin ke atas semakin putih. Kita bisa lihat mana yang daerah yang lebih tinggi dari yang lain. Demikian juga kita bisa melihat bentuk konturnya. Ya, bentuk konturnya ini didapat dari hasil pembuatan hillsheet tadi. Ya, itu kalau memang mau pakai ya. Kita juga tetap bisa pakai apa tadi namanya? Bing aerial ini juga bisa dipakai. Ya, kalau yang ini sih memang kebutuhan awalnya memang dulu belum ada Bing gitu, belum ada tampilan aslinya gitu ya. Jadi bentuk untuk menampilkan tiga dimensi itu digabungkan antara sheet sama ketinggian begitu. Nah, hasilnya begitu. Oke. Oke ya hasilnya. Bisa juga di overlay dengan foto satelit untuk lebih melihat apa tadi namanya konturnya. Tapi kalau saya lihat sih foto satelitnya sudah cukup memperlihatkan kontur sih. Ya. Kalau mau ditambahkan ya berarti ini overlay, untuk overlaynya ini kita transparankan biar menambah kontur. Nah, gini. Tanpa overlay, dengan overlay, tanpa overlay. Dengan overlay, ya lebih kelihatan sih ya. Di beberapa tempat kayak di sini dia lebih kelihatan ada konturnya. Ya, oke, begitu. Oke, Hillset ini cukup jarang dipakai analisa ya, karena batasan ininya kan agak susah untuk dia kena bukit atau enggak itu cukup sulit. Kalau misalkan pakai data yang cukup luas seperti ini, itu makanya cukup jarang dianalisa. Oke, berikutnya kita akan melihat bentuk yang tadi itu ke dalam 3 dimensi. Ya, dalam 3 dimensi kita akan melakukan view dengan namanya KISS
tentu 3JS. 3JS itu adalah salah satu library JavaScript yang digunakan untuk melihat 3 dimensi, ya, tampilan 3 dimensi. Nah, kalau belum ada ya ini harus diinstal dulu. Silahkan dicari plugin, manage and install plugin, Gigis ya, ini Gigis 3JS. Ini maksudnya ke TO dari Gigis ke file 3JS. Ya, tapi cukup sering orang-orang membuatnya pakai angka 2 untuk mensimbolkan to. Gigis 3JS silahkan dicentang dan diinstal ya. Oke, kalau sudah diinstal, nanti akan ada tambahan ini. Gigis 3JS Exporter. Ya, kalau sudah kita masuk ke viewer ini ya. Gigis 3JS Exporter. Nah, di sini kita punya peta ketinggian. Nah, itu yang digunakan untuk dasar dari bentuk 3 dimensinya. Dimana kalau di data-data kita itu kan peta ketinggiannya adalah Arjuna Welirang ya. Jadi kita centang Arjuna Welirang sebagai demnya. Jadi satu saja sebenarnya dem yang dipakai yang mana gitu. Ya, kita pakai Arjuna Welirang. Tuh, kok begitu bentuknya gitu ya. Kenapa? Ya, karena masih berhubungan dengan tadi. Ketinggiannya itu pakai meter, sementara kiri kanan pakai degree. Maka dia kayak tinggi banget itu. Karena dalam degree, 3000 dalam degree. Gitu ya. Ketinggiannya bahkan melebihi lebar dunia. Nah, kita harus sesuaikan, ada setting di sini. Masuk di scene setting. Nah, ini yang kita kasih Z exaggeration ya, itu untuk menskalakan. Ya, buat sama-sama meternya berarti 0,0000 ya. Karena 10.000, 100.000 jadi dijadikan sama antara degree dengan meter. Nah, ini ya dikalikan Z exaggeration-nya dengan 0,001 gitu. Oke. Nah, ini baru. Maaf Pak, Nah, bisa ulangi lagi Pak, tadi gimana Pak caranya? jadi tadi awalnya kan begini. Ininya kan 1. Secara default dia 1. Nah, saat kita centang dem yang dipakai Arjuna Welirang, itu tinggi banget ini ya. Karena perbedaan antara XZ sama Z-nya. Sehingga Z-nya itu perlu diskalakan. Nah, untuk menskalakan Z, itu masuk di skin setting. Ya, di situ ada Z exaggeration. Nah, itu diganti dengan 0,00001. Oh ya paham Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau sudah di 0,0001 akan menjadi begini. Nah, kayaknya sudah betul ya. Secara gunung benerannya kan begini. Ini di sini nggak ada datanya, jadi dia 0. Jadi sebenarnya bukan naik langsung ini, tapi karena nggak ada datanya saja.
Yang kita punya data kan kotak satu, ini kotak yang di sini saja. Nah, ini bisa dimaju mundurkan juga, di zoom kan gitu ya. Ayo. Nah, ini titiknya bisa diklik, juga ada titik aslinya di dunia. Terus kita bisa putar seperti itu. Nah, misal ada suatu tempat yang tidak terlalu konturnya tidak terlalu signifikan gitu ya. Kita bisa mengubah-ubah di exaggeration tadi juga. Jadi misalkan masih terlalu landai gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Ini bisa dikalikan misalkan 2 gitu. Nah, misalkan 2 jadinya begini. Nah, gini. Lebih dramatis gitu ya gunungnya. Ya, kalau memang nggak terlalu kelihatan konturnya bisa lebih lihatkan dengan memberikan exaggeration lebih tinggi. Tapi ya jangan tinggi-tinggi sekali kayak tadi. Misalkan 4 yang tinggi sekali. Konturnya sangat tinggi. Mundur itu pakai mouse. Kalau pakai mouse lebih enak ya. Nah, itu bawahnya kelihatan. Ya, kita kembalikan ke 1. Oke. Nah, kalau mau menampilkan hasil yang tadi, hasil apa tadi namanya, tampilan. Jadi misalkan habis melakukan analisa kita ingin melihat hasilnya tapi dalam bentuk 3 dimensi ya. Yang tadi tinggal dilihat saja mana tadi. Ini tinggal kita perbaiki tampilan di sini. Misalkan kita mau melihat yang sunrise sama tempat berkemah. Ya, kita taruh atas ya, biar lebih kelihatan. Melihat sunrise. Nah, segini aja. Yang overlay tadi saya matikan. Kita lihat lagi. Mana tadi Windows saya. Nah, itu langsung kelihatan di situ. Lihat. Nah, itu kalau di sini kelihatan, di sini juga kelihatan. Nah, itu jadi daerahnya. Melihat sunrise tadi yang pink ya. Jadi ini arah utara ini sebenarnya. Kalau dikembalikan ke posisi awal gimana caranya? Nah, itu kelihatan kalau dia miringnya ke kiri ya. Terus zoom-nya ini dia juga mengikuti zoom yang dari kita tadi. Ya, kalau kita mau zoom di sini saja misalnya. Mana mau zoom ketutupan. Ya, kita zoom di sini saja.
Terus kita lihat lagi yang tadi. Nah, ini juga yang tampil yang situ saja. Iya, saya juga cari ini cara mengembalikan di posisi awal tadi gimana. Terlalu dekat karena tadi pernah di zoom. Kamera perspektif fotogenik reset. Oh, ini ya reset kamera position. Oh, resetnya kok ke situ ya. Full screen ininya. Mau mereset biar kembali ke awal tadi. Mana ya? Nanti dicari dulu deh. Ini bisa diuper-uper juga ininya. Kita puter-puter di ininya. Terus orbitnya juga kita matikan tadi gimana caranya? Mati. Stop. Nah, itu lebih ngezoom karena kita fokusnya kan ke itunya tadi. Lebih kita zoom di view-nya di tadi, di sini mengikuti gitu ya. Cuma kita mau menghentikan ini, saya pernah bisa tapi sekarang lupa. Stop, stop, go. Biar saja ya, ini dulu sementara. Nah, nanti mungkin ada di kayaknya kita akan ada kuis dulu gitu, kuis sedikit biar atau dijadikan satu lah nanti gampang. Kalau cukup waktunya kita ada kuis analisa begini, nanti hasilnya sampai keluar 3D, jadi di capture begini, di capture, kemudian ya dikumpulkannya berubah begini, tampilan yang memperlihatkan hasilnya begini. Nah, ini bisa diekspor ke web juga. Jadi ini gambarnya bisa disimpan, diekspor ke PNG ya. Apa yang tampil kita ekspor ke PNG untuk screenshotnya. Juga kita bisa ekspor ke web. Jadi nanti hasilnya itu bentuk begini itu kita bisa lihat di browser. Misalkan kita ekspor ke web ya. Kita ekspor ke web. Nah, misalkan saya taruh di taruh di download deh. Oke, saya kasih namanya index HTML di download ya. Oke, saya ekspor. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Saya masuk ke browser. Sebentar, saya copy saja ini. Saya masuk ke Google Chrome.
Kalau file gimana ya buka? Dibuka aja ya, open aja. Open file. Nah, ini dia. Hmm? This browser doesn't allow loading files via Ajax. Kok nggak boleh? Mungkin harus ditaruh di... Hmm, saya coba taruh lagi. Saya taruh di suatu service itu, kalau di sekalian taruh di SAM. Kalau saya agak panjang, saya taruh di application. Saya pakai MAM namanya. MA map MAPP map stack. Nah, saya coba taruh di htdocs saja. Bikin folder baru misalnya. Arjuno Welirang. Oke, saya simpan di sini. Ya, Arjuno Welirang index.html export. Jadi saya bukanya pakai localhost. Mungkin pakai begini nggak boleh. Localhost Arjuno Welirang. Nah, ini boleh. Tuh, ini masih pakai yang tadi ya, viewernya ya. Viewer terakhir kita. Gimana biar kita ada di atasnya? Gini geser-gesernya. Ya, 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 ya. Udah. Nah, gini bisa dilihat di browser. Yang filenya apa ya? Misalnya kita mau lihat filenya itu ada data bentuk JSON-nya untuk tampilan 3 dimensi tadi. Ini. Nah, datanya ada di sini. Sim.json ini. Datanya, punya ada PNG-nya ini untuk jadi dia ada bentuk 3 dimensinya, ada untuk overlay-nya, tampilannya. Kemudian di sini ada JS yang diperlukan. Nah, ini 3JS-nya adalah library yang diperlukan. Jadi sudah komplit, kita diberikan apa namanya file-file yang diperlukan untuk kita bisa membuka browser dan melihat bentuk 3 dimensinya. Begitu. Jadi ini bisa ditaruh di web browser kalian, web server kalian. Gitu. Ya. Jadi harus ditaruh di SAM sekarang kayaknya. Kalau dulu masih bisa ditaruh di mana saja kemudian dibuka, ternyata sekarang nggak boleh. Jadi dia wajib ditaruh di web service ya, web service browser SAM atau SA. Kalau tadi saya MAP, MAM dan sebagainya lah. Gitu. Oke, kembali ke slide. Sudah. Oh, ini ada itu tadi menghentikan tadi apa? Shift R, reset kamera position. Kalau di sini bisa nggak ya? Shift R. Kamera saya di sini tapi.
Kalau waktu di sini, mungkin waktu di generate harusnya waktu posisi kameranya yang awal tadi ya. Ini waktu di generate posisi kameranya sudah gini tadi kan. Shift R. Iya di sini masih ya. Tahu? Tuh. Wireframe mode itu wireframe-nya saja berarti kayak shift W. Rotate orbit shift arrow key. Shift arrow key. Hilang kemana ya? Ya itu deh. Nah tadi mengenai hasil analisa ini agak beda ya versi yang baru. Dia sudah otomatis mengikuti tampilan yang ada di situ. Nggak ada masalah. Oke, langsung exercise. Kemarin kan sudah punya Semeru. Ya, punya Semeru. Kalian cari tinggian 2000 sampai 3000 berjarak 1 km dari jalan ya. Ditambahi kemiringan kurang dari 30 derajat dengan arah kemiringan ke barat. Ya, tampilkan hasil akhir saja. Tadi dengan background Google Bing kayak tadi sama ini. Jadi persis hasil akhirnya saja yang ditampilkan ya warna-warna sama warna-warna satu saja sih, satu warna saja. Ya, sama satu warna saja untuk memperlihatkan hasil akhir. Itu di capture di bentuk 3 dimensi. Capture atau export to PNG dan upload di ULS. Gitu. Jadi nanti saya siapkan tempatnya. Agak lama kayaknya ya. Minggu depan kan libur. Ya, kita kasih 2-3 minggu berarti nanti. Karena di yang kelas lain bisa apa-apa deh kapan nanti. Pokoknya sebelum kuliah berikutnya gitu deh. Kelas lain sih sudah, tapi kemarin saya pakai video yang hasil dari video ini, jadi juga yang Senin juga akan terlambat, sama-sama terlambat. Yang Jumat juga minggu depan juga sudah libur, jadi ya udah 3 minggu lah untuk exercise-nya. Oke, gitu. Terima kasih. Kita ada satu lagi analisa ya, analisa multi kriteria. Setelah itu kita masuk ke pemrograman gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa mungkin setelah Lebaran ya. Minal aidin wal faizin. Kalau ada salah-salah kata, kita jumpa lagi 3 minggu berikutnya. Terima kasih. Salam sehat. Makasih, Yang Pak, Pak. terima kasih Terima Pak. kasih, Pak.